Oke. Halo teman-teman. Teman-teman siapa teman lu? Apa dong? Sobat Ya. wow. Halo sobat. Oke. Oke, kita kayaknya hari ini kita udah menyusun, kita punya ini, Kita punya bahas apa nih buat kira-kira? Ntar dulu bahasnya deh. Kita kan Kira-kira. kita ceritain yang kemarin setelah kita bikin video dadakan ya. Wah, kan kita awalnya nggak ada kepikiran apa-apa sih. Kalau kemarin cuma satu hari doang kan. Awalnya kita nggak ada pembicaraan mau bikin video kayak gimana ya. Kita Tanpa maunya apa skrip, namanya? Kita dadakan tanpa rencana Kita apapun. langsung kita ngomong-ngomong di bawah. Udah Kita aja. bikin podcast yuk. Kan awalnya kan gitu sama gua kan. Udah jadiin aja. Podcast. Mendingan bikin video-videoan, tapi udah pakai handphone aja dulu. Nanti kita belajar ngeditnya, padahal ngedit kagak ada yang bisa kemarin kan. Baru tahu kapan kita nggak pernah buka Premiere buat ngedit apa namanya itu anjing, baru cara Jadi bisa. ngonvertinnya masuk ke YouTube berapa yang dibutuhin itunya kan gua kagak tahu awalnya. Nah itu makanya kita mau jadiin kemarin set. Yoi. Oke, kita mending ambil gambar dulu deh gitu. Kayak kemarin kita ambil gambar dulu di bawah. Akhirnya terus jadilah video yang sebelumnya tuh yang edisi pertama kita itu yang udah tayang semalam ya. Dengan cukup banyak kru dan editor di belakang layar ini cukup banyak. Emang konsepnya sih gambarnya raw, memang jelek, emang sengaja dibuat begitu biar kita nggak kelihatan kaya gitu. Berapa kru? 1, 2 ya? Wah, dari si Tineonnya nurunin 16 orang gitu kemarin itu buat bikin produksiannya tuh. Ya pokoknya kita ya oke, kita mencoba konsisten lah ya, kita bikin yang edisi 2 ini. Entah tayangnya kapan ya, kita pinginnya sih per 2 hari sekali ya, biar nggak terlalu sering gitu. Di samping kita juga masih punya kerjaan, jadi pinginnya per 2 hari sekali. Tapi kalau maunya lebih cepat dari itu, lebih cepat daripada itu lebih baik sih. Cuma kita pinginnya sih Kerjaan kita apa emang? ini Ini dong kayak begini dah. Tahu-tahu bulanan lo udah dapat itu, udah dapat gaji terakhir. Pesangon. Pergi kamu. Pergi. Jangan balik ke kantor, anjing diusir. Pergi. Gitu. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Saya tidak butuh stres macam kamu. Sampah masyarakat. Jangan sampai Iya, Nabil jangan, cari jangan sampai. jangan. Masih butuh makan saya, Pak. Anak saya masih kecil. Sampah masyarakat. Ya makanya itu dari hal-hal seperti ini kita salah satu cara untuk membuang apa namanya? Membuang kebosanan, maksudnya menghilangkan kejenuhan juga kan kita kan. Hilangin stres Dengan kita ngobrol begini, maksudnya biasanya kan ngobrol kita kan cuma ditonton sama gua, lu ngobrol paling tonton sama si Dika sama Dewa, kita dengerin curhat-curhatan. Ya ngapain kita nggak berbagi kalau padahal ini hal yang tai untuk cocok untuk dibagi. Nah pembicaraan tai sehari-hari tentang Syukur ditonton, nggak ditonton juga nggak syukur. kagak apa-apa. Anjing bodoh Amir sedang pergi menyemir. Hai. Lanjut bro. Oke. Jadi kita di edisi kedua ini kita masih udah punya salam gitu. Salam apa? Salam G-Mac. Tangan lu mana sih? Mikrofon. Nah, Gimana sih? Ya begini, mikrofon di depan. Loh, ulang lagi pakai salam. Salam G-Mac. Salam G-Mac. Anjir. Jilat apa? Mikrofon. Bukan jilat Mekarta ya. Yang lain jangan pikiran kamu jangan apa yang tidak. Itu akan memicu opini orang lain. Oke. Bahaya. Oke, jadi di edisi yang kedua ini sih gua lebih pingin ngobrolin lu kan merta sampai level karir lu seperti ini kan nggak langsung begitu lahir langsung kerja lu kan, begitu lahir langsung gondrong buat tas aja kan. Enggak kan, lu kan pasti ngalamin dulu lu awalnya. Gue baru lahir langsung ke desain bro. Terus aja apaan anjing, lu paling baru lahir pegang karung anjing, jadi pemulung sebelum lahir. Sejak di kandungan lu sudah pemulung anjing. Nggak, maksudnya kan gua lu sama aja, kita sih ibaratnya kan masih orang menengah kan, dibilang menengah ke bawah ya masih bisa hidup enak, dibilang menengah ke atas juga enggak banget. Menengah kejepit ya, tak bisa berjalan bawah ke atas ya. Ke bawah mungkin ke atasnya nol. Ya kita kan kelas pekerja lah, kita working class hero. Weh, kalau kelas pekerja. Lu juga kerja anjing. Selama ini ngapain di sini? Lu juga pekerja bangsat. Selama ini lu di kantor ngapain kalau nggak kerja, ngabdi lu sama Pak si bos. Tai lu nggak ngaku. Mau jadi vendor lu di sini. Gue klien bro. Klien tai. Lagu lu banyak banget kayak Petri. Ya berarti kita kan ingin ngebahas perjalanan karir kan. Dari yang awal gua awalnya dari Bali, terus pindah ke Jakarta. Udah mungkin dari SMA dari kuliah dulu gue ngambil job, maksudnya job yang berhubungan dengan desain gue ya, yang gue ini ngomongin nih.
Oh di jadi masa kuliah. cerita ini proses lu. Proses lu ya, kita bercerita. Proses kita ya, lu sejarah kita lu sharing gimana? aja kayak gimana, lu kayak gimana sejarah kudu kayak gimana Sebelum sih? lu ditemuin di kali dulu. Oh, anjir, sama si bos gue ditemuin, gue tuh kampung rambutan. Parnol bawa mobilnya sepertinya orang itu bisa bisa gue goblok-goblokin. Turun si bos mungkin maaf ya Pak. Maaf sebelumnya bos. Canda. Gitu. Tiba-tiba canda Pak, canda. Bercanda. Ya ibaratnya si bos, nah Alkisah si bos itu turun. Gua lagi ngaduk-ngaduk sampah itu di kampung rambutan ibarat Alkisah itu ngaduk-ngaduk, tanyain turun dengan ada bijaksanya. Hei kaum miskin, astagfirullahaladzim. Hei anak muda. Gue langsung menoleh dong, terbatas. Saya bukan Rio. Udah asik. Abdi. Aja. Kamu. Saya Pak, ya. Bisa 3D kamu? Bisa. Punya rumah? Enggak. Punya pacar? Enggak. Ini yang terutama, punya duit? Enggak juga. Bagus ikut saya. Yang penting bisa 3D dulu. Terus yang kamu punya apa? Nyawa aja Pak. Nyawa cuma satu, yang lain nggak punya Pak. Harga diri nggak punya Pak. Harga diri silakan bawa Pak. Semenjak itu gue dibawa ke institusi kantor kita yang tempat kita berenang, kita nggak usah sebutkan lah kantornya apa ya. Oke. Soalnya kalau kita sebutin sama-sama tagline kita sama-sama agak membicu sebuah opini ya. Mendingan kita sebutkan, membicu opini yang iya, sama-sama saja. Jadi mendingan nggak jauh sama jilat mikrofon. Mendingan beda. Cari tahu sendiri ya, kita kerja di mana ya, kita working di mana ya. Ya lu juga ngomong juga dong, Jing. Lu sumpah kayak orang kesel rambutan si anjing. Aduh. Astagfirullah. Ngomong juga dong gimana ya. Sejauh ini kantor kita tuh bergerak di jasa konsultan. Jangan ngomong kantor, coy. Tempat kita mencari nafkah ini. Tempat kita mencari pundi-pundi. Ya, mencari penti-penti, bergerak di bidang apa ya, kreatif ya. Bidang kreatif. Event jalan. konsultan desain bisa juga. Itu siapa tuh yang bikin event Coldplay yang ada di Singapura? Bukan kita. Bukan kita. Sondre juga bukan kemarin. Sudahlah. Masa lalu. Tapi cukup bisa menjadi topik kita nanti. Nanti kita bahas apa kerjaan-kerjaan yang mengubah hidup lu. Iya. Kita jangan ngomong apa penerapan. Ya buat kita sedikit makmur di sini. Alhamdulillah secara rezeki. Dulu beda sih. Dulu kita berdua lebih bulukan dari sekarang. Dulu maaf, ini tuh udah bisa pakai baju ini. Dulu mah di awal datang kancut doang. Ini alhamdulillah saya semakin kesini udah mulai bisa saya aja pakai bajunya lah gitu. Awalnya jalan masih pakai tangan pat gitu. Sorry teman-teman, barusan lobet Sebentar. kita sambil ngetes ya. Oke, sambung kabelnya nih. Awal-awal tuh kita dulu telenji pakai tas lempi sama sendal jepi. Apa sih Rim? Coba lu ngelucu si anjing. Semua orang tuh nggak bakal ngetir bercandaan lo. Taruh, oke. Oke untuk hormat lo. Coba sekali lagi. Lupi. Oke. Telenji. Pakai tas lempi. Pakai sendal jepi. Oke. Di jalan Selipi. Malah garing si anjing. Oke. Jadi ya kan kita mau tempat kita mencari nafkah ini atau tempat kita bekerja bergerak di bidang kreatif desain. Kita anak kreatif jatuhnya ya. Makanya dandannya seperti ini. Enggak, sebenarnya kantor kita dunia perbankan. Bang apaan? Ya itu kalau apa namanya simpan pinjamnya rentenir deh, ibaratnya pagi-pagi nagih lu anjing. Mendring anjing ya kayak. Enggak, kita di bidang apa saja kreatif pokoknya, palu gada lah kita lah. Kalau mau main nanti suruh apailah. Rias mayit. Enggak rias mayit ibaratnya joki ujian anjing. Tambal ban bocor aja sama seber kakus enggak. Anjing kelewatan kebanyakan. Ya itu kita di bidang apa? Art dan desain. Ya sementara ini cukup tempat untuk kita di bawah mengapresiasi. Ada jasa cuci motor di bawah. Jasa cuci motor. Nama I clean car wash. I clean dari
ownernya namanya Pak Ikin. Nah, usaha namanya Pak I Clean Car Wash ya. I can car wash. I Clean Car Wash dengan rokok sebongki. Dia udah mau nyeci. Nungging di depan mobil gua. Stop lah itu. Jadi bantuin enggak tahu diri banget ya. Semua. Nah, ini dah. Ya, itu cuma bagian dari tim kita juga. Bagian dari tim kita juga di sini. Oke, kita siapa nih mau ngomongin siapa nih? Lu dulu apa gua dulu mau cerita awal karir lu kayak gimana? Karir gua apa karir lu nih? Bebas. Ya sambil nih balik ke lu aja, lu cerita dulu. Lu dulu gimana sih? Mungkin proses kuliah. Gua dari baru lahir nih. Nah, kita lewatin aja itu anjing, kita masih kuliah, habis kuliah aja. Pas baru lahir. Enggak apa lu ngapain? Lu nyoba ngelucu lagi. Enggak bisa deh langsung. Lu mau ngelucu sih anjing. Kayu anjing gua patahin di sini lu anjing. Jangan pemirsa. Lu coba buat keluarganya gua patahin nih jais-jaisnya nih. Aku tahu perasaan kau ternyata jadi adik-adiknya dia tuh. Begini ternyata ya, aku merasakan selama dia kerja sini. Fuck nih orang emang bangsat, astagfirullah. Kenapa mesti Arif? Begitu akhirnya gue merasakan apa yang semua orang rasakan. Ya udah, lu dulu habis itu gua. Gue dulu ya, oke. Kalau gue dulu nanti lu koreksi juga ya, maksudnya lu timbal-timbalin ya. Siap. Guru lu emang gua Koreksi, ibaratnya. Ibaratnya, siap. Di bener ya, maksudnya kalau ada apa lu timpalin aja biar gue nggak ngomong sendiri. Jadi kita ngomong tektok gitu biar atensi, gue butuh atensi. Siap. Yang salah akan saya revisi. Baik. Oke, si anjing ngirim email kerjaan. Oke, awalnya tuh gue udah begitu. Gue dulu kuliah, lah flashback sampai kuliah ya. Gue dulu kuliah tuh masuk 2005. Gue ngambil namanya kampus gue pilih waktu itu. Gue kan SMA dulu tuh di sebuah SMA yang ada di Bali, tapi ada pelajaran plus pariwisatanya. Jadi kalau mata dulu kan di Bali lagi meledak-meledaknya dunia pariwisata kan, soalnya kan. Tadi yang ngambil jurusan itu. Enggak ya, tapi gue males kalau mau langsung masuk SMK. Nah, jadinya gue ngambil Males apa nggak diterima nih? Males coy kalau pelajarannya pure hotel gitu. Aduh, males anjing gitu. Gue masih pengen ngerasa kayak anak-anak SMA umum pada umumnya. SMA umum pada umumnya. Si anjing enak umum pada umumnya. Meki pada gitu. Nah, itu gue nggak masuk sama situ. Bersama saudara gue. Ada gue maksudnya saudara satu lagi cewek kembaran gue namanya si Pipit, di Bali si Pipit. Nah, gue masuk SMA itu, tapi ada plus pariwisatanya tuh. Oke, masa SMA gue selesaikan dalam 3 tahun ya, gue masuk, pokoknya gue tamat SMA itu 2005. Nah, selama perjalanan SMA gue sebel banget itu namanya mata pelajaran menghitung, matematika gue sebel banget dari awal. Gue kagak bisa ngitung, gue kan ngambil IPS dulu. Ada mata pelajaran apa namanya, neraca perdagangan ya tuh. Wah, gue paling kalau udah mata pelajaran anjing gue kagak bisa, gue sebel banget. Ngitung duit kan, bawa ngitung duit itu terus apa namanya selisih berapa, anjing selisih apaan, di jajan gue kurang, gue suruh hitung duit, itu jajan gue terbatas anjing. Diri gue ya belum bener ya buat gue hitung-hitung anjing. Pakai selisih. Oke, terus. Ya pokoknya gue akhirnya gue sejak SMA itu gue kayak ngasih apa namanya, bukan cuma serapah sih jatuhnya, apa namanya kalau kita sudah berjanji terus kita akan melakukannya itu apa namanya, nazar. Punya menazar ibarat kalau bahasa halusnya. Gua nggak mau masuk universitas atau kampus nanti yang berhubungan yang ada matematikanya, ekonomi kagak mau, gua nggak mau masuk hukum juga kagak mau gua. Soalnya dulu waktu SMA aku ngambil IPS. Trauma sama karena dihukum dulu. Ya. Anjay. Entar dulu gua ceritain anjing. Lu jangan negaring. Oke lanjut ya. Nah itu akhirnya gua dulu ada tempat kuliah tuh yang namanya PSSRD. Itu tuh di bawahnya Udayana. Itu tapi cuma bukannya FSRD. Bukan, FSRD fakultasnya. Kalau PSS ini kan dulu masih jurusan. Sebelum jadi ISI Denpasar sekarang ini, dulu itu mereka masih pecah. ISI itu dulu namanya STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Maka itu baru di era lu ya, ada jurusannya. Belum ya, jurusan. Nah, makanya kalau enggak, maksudnya kalau si sekolah tinggi ini pingin naikkan derajatnya, akreditasi, pengen jadi apa? Jadi apa namanya institut, dia mesti semua apa namanya? Semua syarat-syaratnya itu ya. Ada semua guru besar mata kuliah, mata apa namanya? Mata masing-masing program guru pasti punya guru besarnya, dia mesti punya desain, mesti punya. Dia nggak cuma seni tari. Kalau dia kan institut itu semuanya ada kan. Itu syaratnya ya. Syaratnya akhirnya si
si dosen-dosen yang dari PSSRD kan Udayana kan dia nggak punya fakultas sendiri, baru program desain, jadi dia bukan fakultas, ibaratnya di bawah satu fakultas, dia di bawahnya lagi, dia cuma program studi. Okay. Tapi kalau lu itu ya? kalau lu kalau dulu tamat, ibaratnya lu lulus kuliah, titel lu tuh itu zaman dulu insinyur. Oh, masih Insinyur dulu di situ kalau mau insinyur, dan atau satu lagi arsitek. Bukan sarjana seni, karena lu masih di bawahnya arsitek. Program seni itu di bawahnya fakultas arsitek. Sarjana seni bukannya udah lama juga ya? Ada kalau terbaru lagi kan sarjana desain. Nah, terbaru lagi. Nah, kalau awal sebelum SDS kan SSN, sarjana sana sini nongkrong. Sana sini nepu. Gua dong, wajar puput SSN, sana sini nepu, anjing, gua tukang tips. Tukang jebi. Nah, itu dia. Kalau lu Mas kan kalau di STSI mungkin nggak tahu apa yang dulu kalau dia lulus jadi apa, nggak ngerti sarjana seni mungkin atau apa, tapi kalau di anak-anak PSSRD titelnya mereka tuh itu insinyur, dan juga mereka nggak dibikin fakultas sendiri, cuma program studi ya. Ibaratnya kalau di TS desain interior itu ikutnya masih sama yang Despro, fakultas ikutnya masih Despro, desain produk. Okay. Interior cuma itu program studinya mungkin sama kayak itu, dia nggak berdiri sendiri gitu, masuk fakultas desain rupa dan desain gitu kan. Kalau ke tempat di tenas beda lah, Despro beda kan ya. Kalau di tenas sendiri udah dipecah kan, desain beda. Sekarang udah masuk ke ranah jurusan fakultas FSRD, itu meliputi produk, nah itu dia produk sama di kafe. Terpisah dari arsitek. Kalau dulu kita gabungnya sama arsitek. Terus pecah akhirnya berdiri sendiri. Dibagi juga kayak gitu kayak lo sekarang. Nah, ya itu lawannya gitu. Nah, makanya fakultasnya kita masukkan sekarang ke FSRD. Dulu emang sarjana seni itu titelnya. Ya, karena desain. Ya, karena dulu pas bro. Sorry. Ya, karena dulu itulah. Ya masih di bawah kan, kalau interior kan masih masih ilmu ngukur segala macam ya, masih berhubungan dengan arsitek kan, makanya dia pasti di bawahnya arsitek biasanya. Nah, itu terlepas itu akhirnya karena gue nggak mau arsitek sipil ya pokoknya gue nggak mau arsitek, gue takut, gue seneng sih gambarnya, nongkrong bukan gambar sih, kayak rame-ramenya tuh kayak enak gitu ya, begadang-begadangnya. Cuma gue kayak enggak, kalau arsitek kayak ngitung banget, gue kan males ngitungnya doang gue. Sama bro. Akhirnya tuh gue masuk itu ke ngirim ijazah gue kan, daftar ke kampus gue yang kemarin yang udah ngelulusin gue, isi Denpasar. Sono tuh kebetulan teman-teman gue tuh di circle gue ya, di sekitar gue teman-teman gue itu kebanyakan pada anak-anak kuliah di kampus isi juga, tapi kebanyakan teman-teman gue tuh anak di kafe. Nah, itu tongkrongan lu justru ke di kafe banyaknya ya? Banyak di kafe, soalnya tongkrongan gue dari sebelum gue kuliah anak-anak di kafe. Pelan. Nah, begitu gue masuk sana, gue pingin dong. Waktu itu era 2005 kan lagi booming-boomingnya desain kan? Iya. Film-film kayak model Dialova ada AC, yang ada bomber-bombernya itu loh, zaman-zaman dulu. Pokoknya semua berhubungan grafiti-grafitian era-era itu, di era-era kemasan buat DKV, grafis ya. Booming lah itu, rame. Alhasil kesana gue karena datangnya udah ke hari keberapa itu udah full si fakultas DKV itu. Nah, pas lu datang udah full, akhirnya lu cari pilihan, bukannya full sih, gue dikasih 2 pilihan, maksudnya pilihan satunya di kafe, mesti ada cadangannya, pilihan 2-nya apa? Ya sama gue kayak gue. Gue ngambil DI aja dah, sama-sama desain ini interior. Nah, akhirnya pas pengumuman ternyata yang jebol gue malah DI. Waduh gitu. Lu sama sekali nggak ada basic kesini ya? Bukan sorry. Awalnya karena DKV udah full, adanya interior doang kasus gua. Akhirnya gua masuk interior. Nah, pilihan 2-nya apa nih? Pilihan 2-nya DKV. Nah, waktu dipanggil ternyata gua dipanggilnya di tes interior. Interior anjing. Gua bingung datang gambar apaan? Gua nih anjing, gambar bangunan. Gambar apa gua lupa. Gua tesnya sama DKV sama interior lupa barengan lah kayaknya. Tesnya di kafe, sorry. Gua tesnya di kafe kayaknya lu. Gua gambar apaan ini? Gue disuruh ngebalik keramaian di pom bensin waktu itu temanya. Keramaian gue gambar apaan? Gue gambarnya waktu itu dengan skill gue yang terbatas itu. Gue gambar bensin, pompa bensin pengisian bahan bakar.
lagi apa namanya? Lagi nunggu buat antrian karena lagi padat tuh. Sosokan itu kayak mengkritisi keadaan yang ada di sekitar waktu itu. Gua kan lagi langka BBM apa BBM mau naik gitu kan, banyak antrian tuh. Aku gambar tuh antrian itu tuh dengan kemampuan gambar gue yang tidak mumpuni itu. Sama terakhir gue kasih sentuhan. Biasa bro, down to earth bro. Nah, gue kasih sentuhan gambarnya tuh. Ada anjing lagi ngewe. Kayaknya oke, gue kasih anjing lagi ngewe sama pasangannya gitu, lagi ngewe gitu. Tapi apa hubungannya sama pom bensin aja? Nah, itu kan ambience sekitarnya gitu ibaratnya. Ini ada motor yang ngantri set tuh, gue kasih gambar anjing lagi ngewe. Tapi dia di samping tainya gitu aja. Dia berak dulu apa ngewe dulu kagak tahu itu pokoknya. Pokoknya gue gambar gitu dia yang di kepala gue saat itu itu yang lewat gue gambar itulah. Gue gambar anjing lagi ngewe sama pom bensin itu. Akhirnya seminggu kemudian itulah apa namanya keluar hasilnya ke kampus isi dong gue lihat lagi seminggu kemudian gue deg-degan nih anjing di kafe ya keterima nggak ya lihat gue keterima gara-gara anjing lu terima masuk di gitu ayo udah deh gitu katanya kan kalau masuk itu kan lu bisa apa namanya bisa kuliah dulu setahun ngambil 2 semester habis itu pindah jurusan. Ya udah deh. Semester berapa? Nanti di semester 3 lu bisa pindah jurusan atau di semester 2 enggak tahu lupa gua apa. Sekali itulah. Ya udah gua ambil dulu deh. Sudah lah gua. Singkat. Gua kuliah. Gua mulai ketemu tuh sama teman-teman Gua ketemu sama teman-teman itu. Akhirnya gua terusin anjing di 1 semester kayak berat banget kuliah di lu tahu rasanya kan kuliah di anjing. Itu tuh belum ketemu sama Frankie tuh itu belum kayak kalau Frankie itu angkatan atas deh. Frankie tuh kakak kelas di atas gua banget. Itu angkatan 98. Si Frankie tuh. Doi emang kalau ibaratnya lu jalan masuk kampus, awas jangan di sini. Konon ada Frankie. Anjing kan konon ada demit gitu kan ada Frankie. Ada Frankie. Konon ada Frankie. Nah, gitulah pokoknya. Akhirnya gue coba 1 semester itu wah udah berat banget itu. Gue baru di semester gue yang gue kira menggambar tuh menyenangkan. Nightmare man. Rasanya kayak mimpi buruk. Karena nggak ada basic lo sama sekali di situ. Bukan gue basic anjing, gue diajarin garis bukan gambar yang menggambar itulah menggambar satu konstruk segala macam menggambar garis lurus tanpa putus satu dibikin dibikin terus longitudinal belum itu gambar konstruk segala macam fuck man itu buat pelatihan awal pelatihan seninya tuh fuck man. Tapi lo kalau di tenas tuh kita nggak boleh dibiarin latihan basic konstruk tuh nggak boleh pakai pensil dong bro, kita tuh langsung pakai pulpen merah jadi nggak boleh ngapus garis pensil. Oh, kita salah ada. Garis pensil ada, garis pulpen ada. Nanti garis freehand ada gitu. Segala macam ada. Garis pensil lu yang mana? 1A3. Pulpen lu mana? 1A3 kayaknya tuh. Tapi enggak boleh ngapus. Enggak boleh ngapus. Mesti kesetek gitu. Tangan gua kan tremor ya anjing. Lu jadi garis buat grafik, bro. Anjing tangan gua tremor. Anjing kalah kali cikung anjing tangan kalau dapat arak kayak begini anjing kayak botiboy anjing pada gua nggak pernah macam-macam waktu SMA tuh paling minum doang sih air apa namanya minuman arak kalau dibalikan arbal cuma kalau buat obat-obatan enggak gua dari dulu tuh bersih kalau di era gua tuh. Nah terus nah itu gambar tuh fuck me gambar ada yang soal revisi kayak di kantor ulang lagi anjing ini sebenernya ulang lagi anjing belum lagi mata kuliah yang lain tuh apa gamek gambar memek bukan anjing gamek si anjing gambar bentek gambar teko anjing lah itulah gambar teknis ya dulu kan wah tuh gokil situ ya karena kebetulan mungkin bokap gua itu kan kerja di bidang sipil ya bokap gue sipilis agak anjing sipil berbahasa bokap gue anjing iya Bapak Bambang Bembeng sorry Pak Bembi oke itulah bokap gue kan juga kebetulan kerja di bidang itu lah kan sipil dia sering udah proyeknya berhubungan dengan gedung-gedung segala macam gue seenggaknya udah pernah lihat ini bentuknya seperti yang bokap gue sering gambar gitu ibarat alat-alatnya juga
seperti yang sering bokap gua pakai kayak Rapido segala macam. Meskipun kebanyakan Rapido zaman dulu kebanyakan dari nyolong. Anjing, pulang paling terakhir. Oke, pulang paling terakhir lihat kali ada Rapido jatuh anjing. Kalau enggak ada di depan lo. Pinjam Rapido, ya, pinjam ya, sambil belakang. Telepon masukin tas. Besok yang paling banyak punya lo yang paling lengkap ya? Iya, emang gitu. Akhirnya dari punya cuma 2 doang, itu pun dikasih orang, lengkap aja. Emang dasar ada maliang dari masa kampus tuh, dari zaman kuliah. Tangan panjang malir. Gua tuh nggak mencuri, gua cuma mengamankan. Mengamankan Daripada ntar hilang sama orang yang tidak bertanggung jawab, mending gua amankan dulu. Selalu buat gua amankan, terus habis gua amanin, gua kasih nama. Biar nggak ketukar. Jadi hak milik aja. Nah itulah akhirnya kuliah. Nah di masa kuliah itu kan akhirnya kalau gua dulu kan udah mulai namanya era komputerisasi tuh. Gue bingung nih, gue belum punya komputer. Terus kan orang-orang udah mulai belajar 3D Max, AutoCAD. Buset lah, gue buat sama Max semua ya 3D Max. Susah memang kalau emang kalau main otak-otaknya otak selang kengi gitu. Susah. 3D Max. Apa lagi? Astaga iya sih, 3D Max, Gamek. Kalau Gamek kita bikin sendiri, gambar Mekarta. Yang apa sih dipaksa, enggak enak. Ya itulah. Gue kan akhirnya gue menabung, gue baru punya komputer itu di semester di tahun ketiga baru gue punya komputer. Sedih men. Sama kayak gue. Ternyata Kismin juga. Gue kira anjing. Nah itu di tahun ketiga gue baru punya komputer itu. Iya. Situ gue baru mulai belajar gambar pakai Max gimana caranya. Ya pokoknya gue mulai bisa belajar karena gue punya sendiri kan. Iya. Tapi sebelumnya gue tuh belajarnya juga diajarin temen gue. Ada temen gue seangkatan dulu 2005 namanya Putut Bosjo. Oke bisa cek di itunya dia ya apa namanya Instagramnya dia Bumi Biru. Oh gitu. Tuh okay. Dia spesialis Megi. Spesialis kayu gelondongan. Pembalakan liar dia bukan. Dia furniture apa? Spesialis kain kafan. Wah anjing, kayu gelondongan lah. Oh iya oke. Yang wah pokoknya lah sekarang bisa dilihat di Instagram Bumi Biru teman gue si Putut itulah. Kita balik lagi ke topik. Dia ngajak dia karena dia yang pertama punya komputer. Ya dia sama teman. Kalau di Tenas tuh kayak di zaman gua Faminya lah ya. Botski itu juga termasuk lancar juga deh ya. Oh iya, orang pertama yang memiliki komputer di era itu. Selang kalau lebih maju daripada keras seperti kalian ya. Iya. Bodoh tersesat. Keras seperti kalian lah pasti seperti saya juga keras kayak gua. Terlambat menyicipi yang namanya teknologi. Nah, awal gua punya komputer gua goblok banget dulu awal punya komputer gua kagak karena gimana sih bocah kebuntuan? Nah, bukan ya bocah zaman dulu ya karena gue kebanyakan nongkrong nggak pernah kenal gaptek gue tuh sebenarnya anaknya. Nomor bentek. Bukan. Nah itu si komputer gue cuma bawa pakai MP3 anjing. MP3 raksasa di rumah anjing gue bawa itu. Bahkan nyetelin doang sama buat modal mabuk anjing. Akhirnya anjing masa begini doang. Akhirnya gue belajar tuh masih Putut itu dah belajar ngulik segala macem. Salah gue awal sebelum kerja mulai ngambil job-joban apa namanya? Job-joban set job ya? Iya, job mulai gua di zaman kuliah gua mau ngambil job-joban apa namanya? Memberanikan diri buat bikin apa namanya? Bikin 3D-an buat anak-anak kampus dulu. Nah, adik-adik kelas gua bikin tugas akhir gitu ya. Belum sebelumnya bikin di studio. Studio bikin gambar-gambarnya apa 3D-nya, visualisasinya bagaimana sama gua. Oke. Wah, kalau gua buat anak kampus gua kasih anak kampus lah gitu ibaratnya. Ya. Oke, gua sambil buat gua latihan juga. Ya. Waktu itu gue udah ngekos itu. Waktu itu udah punya komputer, gue udah mulai ngekos tuh. Karena gue sebelum kerja di 3D-an, gue juga udah kerja jadi kru kalau namanya ada PH. Bukan anjing, kru film, kru iklan juga. Dulu kalau mau ya bareng Frankie tuh ya. Nah, Frankie yang ngajak gue, dia tuh manusia yang nyeret gue ke dunia itu. Asik. Thanks buat the director. Janet Evans. Buat abang aku yang satu itu, thanks gua. Nah, itulah. Gue diajakin sama dia pasti kalau ada jawaban dari PH Jakarta dia ngubunginnya pasti yang timnya di Bali ya, dia kan bagus linknya apa namanya link komunikasinya dengan teman-temannya yang ada yang di fakultas lain di kampus lain seperti Trisakti, Tenas ataupun manapun di KJ. Dia kan akrab sama angkatannya, dia akrab sama anak-anak itu. Nah itu gue sering itu diajak job-joban itu ya lu tahu sendiri lah dunia nge-crew jadi tim art gitu, tim art artistik ya yang jongos gitu anjing itu kalau gue ceritain sedih
gimana rasanya tuh nanti ada sesi kuliah tuh wah jongos seni itu jongos art monyet tuh sebenarnya itu zaman dulu tuh wah gue ngerasain banget itu. Kalau kata spesial sih mungkin KOL lo dulu berarti lebih karena gelandangan anjing. Nah itulah, nah akhirnya gue bisa belajar 3D. Gue mau mulai gue mulai beraniin diri kan, ngambil job-joban dulu buat ngegambar doang. Kayaknya waktunya deh gue kerja sesuai dengan bidang gue, biar gue nanti nggak semakin lama nggak ngelupain gitu kan. Ibaratnya kadang-kadang kan banyak anak-anak yang dia kuliahnya di apa, jadinya apa, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa namanya rezeki. Cuma kan gue pada waktu itu udah percuma gue kuliah di, ngapain gue kuliah sini kalau gue nggak bisa ilmunya ini, sia-sia. Mending gue berhenti kan. Nah gue nggak mau, gue pengen bisa itu. Kalau buat dunia ini gue udah bisa digini, gue pengen di 3D gue juga pengen bisa dong, karena gue kuliah di situ di interior. Akhirnya gue mulai ambil job-joban itu, berawal dari tugas mebel. Pipit tuh belum ngikutin jalur lu tuh ya? Belum, dia waktu itu masih kuliah, baru gue dulu yang awalnya belajar komputer tuh yang tertinggal tuh emang tuh. Susah bebel. Nah itu akhirnya gue mulai beraniin diri ngambil job-joban itulah, mau ambil tugas orang. Enggak lah, tugas tadi. Terus ya itu bikin TA, gue harus memberanikan diri ngambil TA orang. Gue kagak TA anjing, gue ngambil TA orang mulu anjing. Gara-gara beresin punya orang, kerja lu sendiri gak beres ya? Nah di saat itu pun gue akhirnya pindah, bukan anjing, pindah kepercayaan, gue jadi Shinto anjing. Penyembah matahari, yang aku punya hanyalah matahari dan udara ini. Gue jadi Shinto anjing. Yang beragama Shinto. Nah, nggak ada juga yang nonton ya? Nggak ada juga yang nonton. Amat. Nah itulah akhirnya akhirnya gue beraniin diri tuh ngambil TA. Nah di saat itu gue berpikir kayaknya mesti nyari yang pasti per bulannya ada. Cuma ini tetap mesti gue ambil juga nih yang job-joban freelance tetap gue ambil, tapi gue cari yang pasti per bulan ada per bulan. Nah akhirnya gue ngelamar tuh di satu kantor. Nah gue ditawarin sama kakak kelas gue, dia mau cabut nih, suruh gantiin dia di kantor interior itu di Bali. Itu punyanya bekas alumni kampus gua, kakak kelas bosnya konsultan desain juga. Kayaknya kebanyakan ke interior sih, mebel sama interior. Nah itu sana tuh debut karir gua. Lu tuh waktu itu part time ya? Part time. Udah part time dia. Jam 6. Coy. Gua bangun jam 7. Jam 8 lah, jam 8 pagi gue bangun. Ini start dari awal. Jam 8 paling kelas setengah 9. Gue masuk ngampus tuh. Ngampus sampai jam setengah 1, jam 12 lah kadang-kadang. Kalau mata kuliah DI kan SKS-nya banyak tuh. Sampai siang biasanya sampai jam 12 setengah 1 tuh. Kalau mata kuliah yang dikit-dikit cuma 2 SKS, 3 SKS tuh saya. Jam 11 sudah kelar lah biasanya. Jam 11 kelar, gue bisa nongkrong nih di kampus sejam doang. Nongkrong di kampus sejam, gue ngerokok, gue ngutang rokok sama ibu-ibu warung di kampus gue. Jam 1, setengah 1 gue cabut ke kantor naik motor. Enggak sih, lu jangan mulai jayus dia. Oke, sorry, ada yang mulai garing di sini. Gue merasakan crunchy di samping telinga gue. Terus berak lu di kebun anjing. Entar lu, gue ceritain lu. Iya, bisa. Oke, gue ngantor jam setengah 1 itu. Nah, gue pulang kantor gue jam setengah 6, jam 5 jam 5 lah lu kayaknya, lupa gue. Jadi gue cabut pulang, nyampe rumah jam 6. Jam 6 gue istirahat, gue main sebentar, ngakal, minum, rokok, gue kerja lagi tuh ngambil freelance. Sampai jam 9 gue kerja keras banget lu, Bud. Tunggu dulu nih, jam 9 gue ngerjain lagi TA. Gue biasanya ngambil sekali 3 orang TA langsung gue ambil tuh. Gue kerjain TA orang dulu, tugas gue kebekal ya anjing. Tugas gue kerjain jam 3 pagi anjing, seadanya anjing. Anjing besok gue pulang tugas gue kerjain seadaan aja dah. Ada-adanya dah gue, ada poin asal bawa aja kan dulu, zaman dulu. Nah itu anjing, tapi gue menikmati. Ibaratnya gue punya dulu motivasi gue kerja tuh, gue udah mabok, gue harus punya duit dong buat mabok. Gue pengen mabok enak, ya gue kerja, dapat duit gue beli minuman enak. Wah anjing, gue pengen mabok zaman dulu pada era itu. Lebih ke sana ya tujuannya ya. Ya apaan namanya, ke kampus udah dibayar. Lebih ke hobi ya. Bukan hobi, habit sih. Hobi mabok anjing. Nah, yang lebih gitulah. Nah, akhirnya di situ menikmati tuh proses gue kerja sambil kuliah tuh, nggak terasa sampai 7 tahun coy.
7 tahun tuh gua kerja kuliah. Tapi gua masih kuliah, cuma yang gua kebanyakan gua ambil mata kuliah DI doang yang gede-gede tuh, yang maksudnya langsung yang kecil-kecil gampang lah. Cari aman dulu, studio amanin. Tapi malah yang buat lama tuh justru kerikil kecil ini ya. Nah, itu juga. Yang Soalnya gua ngambil DI duluan. Apa kecil. namanya? Itu gua fokus gua ngambil prioritas gua ambil mata kuliah di studio. Soalnya studio itu menghabiskan banyak waktu, biaya, pikiran di situ buat ngerjain tuh mata kuliah. Lu mesti begadang, effort bikin tugas. Mendingan gua habisin aja lu deh, yang gua fokus ngambil kuliah sambil studio deh. Soalnya gua kelarin itu biaya ngeprint. Di zaman dulu kita belum punya printer A3, berapa sekali ngeprint coy. Ya kalau buat orang kaya mah enak gitu ya, ngeprint tinggal ngeprint kayak gua dah. Ngeprintnya buset, gua ke tukang dulu bukan printer, kalau yang murah tuh ada kayak mesin fotokopi yang bisa ngebaca flash disk, cuma hasilnya ya kadang-kadang skalanya meleset. Oh gitu. Iya dulu gue ingat per lembar. Kalau yang model fotokopi per lembar gope apa berapa. Kalau buat printer A3 waktu itu, kalau yang hitam putih 1000 apa 1500 gitu. Kalau warna lebih mahal lagi apa 2000 gitu, lupa gua. Itu tiap hari kan gue mesti murahnya. Gue mesti punya duit kan buat buat bikin tugas, terus ngeprint tugas kan gue mesti punya duit. Gue kerja. Kalau gue ada soalnya kadang orang tua lu ya. Kadang di rumah waktu itu ya lumayan lagi, baru bom Bali itu kan waktu itu, waduh agak kacau sih. Bokap juga lagi sepi proyeknya, terus ngefek banget itu nyokap nyokap ya otomatis yang sementara yang nyokong ekonomis nyokap jadinya. Ya sementara ya gue mesti cari jalan sendiri nih, gimana caranya. Oke, gue itulah buat bisa gue mesti tetap kuliah. Gue waktu itu berpikir gue nggak mau putus kuliah, meskipun gue nggak putus kuliah. Gue nggak tahu sih, kalau menurut gue pada waktu itu gue kalau nggak kuliah tuh kayaknya nggak oke gitu, nggak keren gitu di mindset gue ya. Gue mesti keren kuliah lah, mesti gimana caranya. Minimal ada titel juga gitu. Ya pokoknya gue mesti kuliah, soalnya di kampus itu gue nemuin link circle gue buat apa ya, gue dapat kerja, gue teman-teman gue bersenang-senang tuh di kampus. Bikin tugas di kampus gue, yuk circle. Padahal udah ada lingkup link ya, kenapa enggak ya kan? Iya, gue nggak mau cabut dari kuliah waktu itu. Nggak apa-apa, gue nggak mau sampai mutung pokoknya waktu itu pikiran gue. Nah itu udah gue mesti cari duit juga buat ngebiayain si kuliah ini. Mungkin si SPP-nya nggak seberapa karena gue negeri dulu ya. Di samping itu juga banyak beasiswa di sono. Itunya sih untuk tugas-tugasnya. Tugas-tugas ngeprint segala macam kan biaya itu lumayan tuh. Belum kalau kita bikin ngejilid yang gede-gede, ngeprint yang A0 yang segede sajadah coy. Buset itu kalau lu udah ngeprint pengen nangis lu ngeprint. Habis ngeprint terbang kayak Permadani. Anjing ngeprint. Habis ngeprint diwarnain coy, jangan sedih diwarnain sampai gua nangis-nangis ya anjing, gede bener. Sama kayak gua. Anjing, akhirnya gua minta bantuan sama anak-anak di kafe biasanya tuh. Teman-teman thank you banget ya. Sama anak-anak di kafe buat apa namanya? Bantuin gua ngelesain tugas. Coy kayaknya meletrang kayaknya dengan kacamata gimana? Silau banget di sini coy. Gue bawain ya? Gue bawa banyak berarti. Gue bawain properti buat lu, gue tau lu di bawah garis kemiskinan. Kebalik yang ini. Gue cari sesuatu. Set. Gue pakai dulu. Saya. Oh mau ganti pakai ini loh. Kecernan anjing. Punya anak gue punya skala lu pakai. Itu kan ngelas anjing. Biar sama kayak Matridik. Kayak Matridik ya kan pakai kacamata begini, ini kan lebih cocok buat surit nih. Yang berjiwa. Next time kita bakal pakai kacamata yang berjiwa random nih. Kita pakai kacamata ini aja karena silau banget sini. Nah itu akhirnya itu udah gue jalanin tuh proses itu selama hampir 4 tahun ya. Gue kerja tuh dari 2010, 11, 12, 13, 3 tahun aja dari mulai part time ini 2010. 2010 mulai ngantor. Tapi mulai part time udah dari 2009. Ngambil jawaban-jawaban yang nggak part time, yang cuma orang bikin 3D tempat gua, terus ada tukang-tukang yang butuh jasa buat. Karena tukang kan kalau bikin mebel atau bikin interior kan dia nggak bisa gambar, dia cuma bisa ngerjain. Dia bikinnya dia kasih orang-orang, gua disuruh ngedrafin. Minimal dari hal kecil dulu ya tuh ya. Nah, pelan-pelan. Lumayan satu tukang ibaratnya ngasih duit 300.000, 250.000 buat habit. Bukan buat apa buat buat 4 renderan 250 kan nggak apa-apa lah, satu renderan gocap zaman kagak apa lah. Bukan buat makan tuh ya. Ya buat makan juga, buat seneng-seneng juga. Buat apa-apaan, buat jalan-jalan.
saat itu ya seperti itulah kondisinya. Lalu kamera kita turun nih kayaknya coy. Mesti ditanggulangi dulu. Maaf pemirsa, ini kru kita prepare-nya kurang nih. Lo nya blow on, gue bilang di belakang gak mau lu prestasi depan, mau dia asap blow on. Anjing. Blow on. Terus pemirsa. Emang tapi emang begini, emang karena dia yang begini nih yang akhirnya ya cocok ke malas ya udah ibaratnya ya kagak cocok gitu kagak ya udah emang ya udah kayak ibaratnya udah dapat apa namanya ibaratnya dari anak-anak kita mas kampusnya dia ini warisan anak-anak kita terus buat gua nih ibaratnya gua mesti merasakan nah itu akhirnya gua kerja sampai hidung gua nggak ada, turun mulu nih kacamata lu. Terus itu kacamata mahal tuh bulu nggak bisa menerima. Iya, hidung gua terlalu mancung. Enggak, kacamata gua mahal, itu bulu nggak bisa menerima barang mahal. Terus nah itu ini ya itulah akhirnya gua di tahun ke-7 bukan tahun ke-7 gua memutuskan untuk gua kayaknya mesti kelarin kuliah nih. Kelarin kuliah dulu, akhirnya gua berhenti kerja. Gua buat fokus di tugas akhir di tahun 2013 apa tahun 2012 akhir itu 2013 kalau nggak 2013 pokoknya gue lulusnya di tahun 2013 pertengahan. Berarti kalau gue mulai startnya kayak di 2013 awal atau nggak 2013 akhir 2012 akhir. Nanti gue berhenti kerja tuh, gue fokus di tugas akhir. Cuma berjalan sebulan 2 bulan tabuhan udah izin ke bos lo. Udah itu gue udah buat beresin kuliah gue mesti. Tapi di sebulan 2 bulan coy, duit gua habis coy. buat ngurusin tugas akhir. Anjir nih, duit belum apa-apa, duit udah habis. Akhirnya gua ngambil lagi joban, buat gua ngambil 3D artist tapi nggak balik ke kantor lagi. Gua ngambil kerjaan apa namanya? Kalau orang pengen tugas akhir biar gue ngerjain. Jadi gua ngambil 3 tugas akhir. 2 orang tugas akhir gua ambil sama satu lagi punya gue sendiri, 3 gue ambil. Wah gue kerja tuh siang malam si anjing gitu coy. Wah itu anjing, pagi gue ngerender, malam ngerender, sore ngerender, subuh ngerender, kagak ada berhentinya gue anjing. Gue kayak serok, tau gak lo, mesin fotokopi anjing. Jalan terus kayak serok gue anjing. Itu anjing gue, tapi kalau nggak gitu gue nggak bisa dapet duit nih. Ya udahlah nggak apa-apa dah, mesti ada harga yang harus dibayar kan, betul kan. Terus Nah itu akhirnya nggak, sambil gue ngambil kerjaan yang lain, gue ngambil studio nih, gue bikin gambar-gambar. Gue lupa kalau ada mata kuliah ini nih penulisannya. Kalau tempat gue kan ada pengantar karyanya. Lu bawa tugas studio lu jalan, cuma harus ada pengantar karyanya. Ibaratnya buat kayak kalau di tenas tuh kayak kalau kuyumnya lah. Nah mungkin itu konsepnya dulu. Kalau tempat tuh kan dipecah 2 semester kan. Iya. Semester sebelumnya ini, baru sebelumnya selanjutnya studio gitu kan. Kalau gue dibarengin. Waktu itu dibarengin, gue ngambil barengan tuh. Akhirnya gue tarik adik kelas gue namanya Ari nih, anak DI juga, angkatan Rimba Indonesia. Oh, Ari anak Rimba Itil. Aku mau mikir itu si Ari itu teman gue tuh. Nah Ari gue suruh bantuin. Kok Ari ya, itu sama Ari juga kayak si Ari kalau nggak salah. Ari apa dia Ari kayaknya. Gue suruh itu ketikin itu gue kayaknya si pengantar karya gue. Entah Ari atau siapa, banyak lupa gue. Pokoknya itulah yang ngerjain. Itu mau yang ngerjain pengantar karya. Nah, akhirnya gue bayar orang buat bikin pengantar karya atau apa. Satu lagi gue bayar orang buat ini, adik kelas gue hire buat bikin gambar itunya, konstruknya. Gue bikin 3D-nya doang, karena gue bikin gambar konstruk juga nggak ngejar waktunya. Gue udah terlalu full, jadwal gue full. Asik, sibuk ya? Sibuk, very busy man. Very busy. Papa sibuk main golf, mama sibuk shopping, aku di rumah sendiri. Anjing, iklan layanan masyarakat banget anjing. Nah itu gue bayar orang itulah. Akhirnya semua bisa jalan loh, dong. Di terakhir pas gue pas pameran lagi, duit gue habis lagi coy, soalnya buat ini, buat segala macam itu. Aduh kurang lagi duit gue nih. Jalan terakhir, gue balik ke kantor. Gue nggak mau balik sih sebenarnya itu gue ditelepon sama bos gue yang lama. Bukan lagi ya? Enggak. Bud, kamu kalau butuh apa-apa kantor aja gitu Bud. Enggak mas, udah kalau udah butuh buat ngeprint, kamu ngeprint kantor aja. Bisa nggak kantor mas. Akhirnya I sell my soul again. Mau gimana dong, kurang buat
ngeprint banner buat pameran kan. Aisol part 2 anjing. Mas nih misi gitu ya. Saya boleh pinjam, oh ya itu saya pinjam duit dong mas. Buat apa? Buat ini mas, buat apa namanya, buat tugas akhir. Oh siap, langsung dia. Kalau buat pendidikan beta dukung aja. Ditransfer gua waktu itu, nominalnya lupa gua. Nah, secara tidak langsung lu diikat nih sebenarnya. Nah, gua bodo amat. Gua udah penting gua dapat duit dulu kan. Buat ini tinggal udah ujung-ujung nih. Gua tinggal bikin jilitan pengantar karya tadi itu 5 lembar hard copy, udah mahal lumayan kan buat penguji, terus buat di kampus-kampus beda lagi. Gua kan mesti siapin budget itu, gua udah habis akal, gua habek aja tuh kerjaan tuh. Gua habek aja tuh duit tuh. singkat cerita. Urgent lah ya. Urgent. Nggak mau. Wah, udah ambil aja. Wah, Bang, gua ambil dulu. Singkat cerita, gua ambil duit, gua pakai ngeprint, set. Gua print, gua pameran, gua sidang akhir. Lulus wisuda, gue cengir foto nyengir sama bapak gue begini 7,5 tahun ini, bapak gue nyengirnya maksa mana begini. Anjing nih orang kacamata ya sampai nangis. S2 nih anak gue nih anjing, kayaknya lama bener ngambil S2 kayak anak gue nih. Alhamdulillah lulus anjing gitu. Anak SD sampai SMA ya selama ini anjing gitu. Ibaratnya gue langsung SMP dari SD tuh, itu 6 tahun, gue 7,5 tahun itu. Akhirnya gue standar lah. Ya nggak tahu lah pokoknya standar ya. lama lah anjing. Background kita terbang sarung ini, background kita anjing sarung naso anjing, background kita sosokan nyeni ya. Cukup badui ya kita ya. Ya ini kita agak etnik sedikit. Nah habis itu ya itulah akhirnya gue lulus, gue kerja lagi di kantor. Udah gue jalanin di kantor. Akhirnya gue di kantor, gue bosen nih. Kalau di Bali gue juga mulai ngambil persejoban waktu itu. Sorry pak, sorry mas, waktu saya jam kerja saya ngambil pinggiran, sampingan. Gimana dong? Biaya jalan-jalan tinggi. Ya gue mulai ngambil sambilan waktu itu. Ya ngambil job-joban. Gue kalau di Bali, gue mikirnya waktu itu, gue kalau di Bali gue kayak gini-gini doang. Maksudnya makan gue udah bisa makan, maksudnya makan sepahit-pahitnya gue tinggal pulang, tinggal gue buka magic jar mak gue, tinggal gue sendokin magic jar, gue udah bisa makan. Terus karir gue kebanyakan gini-gini, mentok di gini-gini doang, bukannya udah stagnan ya. Ya gue pengen sesuatu ya, karena gue udah melewati kolam kecil, yang itu kolam apa? Dalam arti kolam kampus perkuliahan, gue pengen masuk ke kolam yang lebih gede. Ya. Nah, gue iseng-iseng gue chat si teman kita Bos Boti waktu itu, tempat-temanan masih ber-Instagram, gue kenal baik sama anak-anak kita Nas. Iya. Sama lu juga anak perkenalan kita dari TKMDI. Ya, kita sebut aja namanya Fahmi. Rizal Maulidi. Nah, itu dia tuh cukup andil bagi kita semua. Saya juga, Dika juga. Saya bisa masuk di MMB karena apa? Karena orang dalam. Karena apa? Karena keluar di dalam. Wah, hamil anjing. Keluar di Delhi. Nah, itu karena gue dia kan awal tuh ngerjain event dulu kan, konser Soundrenalin semua pengerjaan tuh. Apa namanya, Beatfest gitu waktu dia kan termasuk kantor kita sekarang ini yang lu pas masuk tuh udah oke tuh ya si itu kantor tuh. Wah, udah oke, udah sempat event gede, launching rokok terbaru, pokoknya sempat banyak. Soundrenalin ini udah megang waktu itu. Udah ini ini dunia apa ini? Ini desain seperti apa? Gua mau ngasihkan sekali desainnya gitu kan. Bebas gayanya. Gua selama ini kan kalau di kampus ya meskipun gambar gua jelek kan, gua selalu coba bikin sebuah desain. Gua tuh selalu bikin desain yang aneh-aneh, yang cenderung ke desain ketolol, yang sesuatu yang buat nggak bisa diwujudin, yang kalau disuruh bikin gambar liar bentuknya, sosokan bagus tuh disuruh bikin gambar teknisnya kagak bisa, gue males. Ya tapi kesini ya, tapi kelihatan sih apa lu tololnya. Ini lu tuh desain lu tuh kelihatan warnanya ke plastik industrial. Lebih kalau gembel. Plastik kami ke gembel karena barang bekas sih, barangnya bekasan. Ya kagak itu pokoknya gue lihat, wah anjing nih, lihat si Instagramnya si Boti nih, Selamat, wah ini kerjaan nih bikin apaan nih ya gitu ibaratnya. Kok why so wild, the deck so wild, I watching so wow, I feel so free, very amazed about this issue anjing. Dia wow men ini, gue pingin aku ingin bergaming sih. Akhirnya gue chat si Boti, men enak juga ada lowongan kan kantor lo gitu.
Bales sama dia, ting. Oh mau lo? Oke men, gitu. Gue ntar datang. Welcome, pamen nyantumin welcome to the gitu. Tuh, deh. Nah, Tunda apa? Paradise gitu. Ya gue datang. Akhirnya welcome to the hell gitu sepertinya sebenarnya. Nah, gue udah ngajuin lamaran itu lama kan. Udah ngajuin lamaran itu lama. Oke lah. Akhirnya tapi udah keadaan masih kerja nih di kantor yang lama. Akhirnya gue keluar deh. Keluar tempat lama. Keadaan masih ngambil masih apa namanya ya? Masih gitu-gitulah. Gue keluar, tiba-tiba dapat telepon panggilan. Waktu panggilan sama dari dulu namanya HRD yang lama, Pak itulah sebut namanya, PLI. Eli sedikit. Nah, apa namanya HRD kantor yang lama itulah. Gue ditelepon, gue kira dulu Doski ininya bosnya. Halo, dengan Mas Puput? Gue kira bosnya itu ya. Dengan Mas Kanjeng Raden Puput. Nggak ada lagi. Dengan Sultan Puput. Ya, saya boleh mengelap sepatu Anda. Nggak ada. Halo, saya besok bisa wawancara nggak? Interview? Anjing, interview di Jakarta? Iya. Anjing. Kapan ya? Begituin tuh si bapak tuh ya. Anjing. Gitu ya. Anjing gitu. Guguk. Anjing. Eli. Gitu anjing. Kemeri. Ya dalam arti Ayo leri. Ayo leri. Tar. Sorry tadi masa sedikit selek barusan. Kumir. Cik bentar tadi barusan udah ujung coy daripada prostitusi prostitusi. Nah itu dia balik sampai ke Pali tadi ya. Akhirnya gue telepon disuruh interview. Akhirnya oke, dikasih waktu 3 hari apa 4 hari dulu ke Jakarta. Akhirnya oke, gue ini berangkat ke Jakarta itu interview di sini. Interview lu udah langsung Om Rons? Akhirnya awalnya gue bakal interview sama namanya Pak Ali ini. Ternyata bukan Pak Ali bosnya. Ternyata di dalam ada bos dari si bos. Iya. Bos Ron Sky. Ron in the Sky Pak Ron. Salam Pak Ronald. Salam. Beliau akhirnya saya menghadap beliau. Kanjeng. Doro Ronald. Akhirnya saya menghadap beliau. Diwawancara dulu sama Bu Kristi. Bu Kristi, gue kira dulu Bu Kristi itu kayak partnernya doang gitu, mereka bukan suami istri ya, gue partnernya. Oh ya, gue awal dulu manggil Mas gitu. Oke Mas, sama Pak Ronald. Soalnya gue manggil bos gue dulu Mas. Oh gitu. Jadi awalnya manggil Mas. Mas sama Mbak gitu. Mas, langsung Pak Ronald gitu. So-soan tahun, kok tahu nama saya Thomas? Nama saya Raymond. Gampang canda. Bercendi. Nah itu dia. Mas, Mbak, bukan sih gue panggil Mbak gitu. Tiba-tiba dia nangis. Nama saya Raymond. Kok kamu tahu nama saya Ramba? Saya tuh Mini. Canda, maaf. Canda, Bu. Canda. Saya enggak berani. Ya itu mungkin satunya Mbak, iya Mbak gitu. Mbak Kristi gitu ya. Mbak Kristi sama Mas gitu, Mas. Ya. Nah, itu sama Mas tuh sama Pak Ronald itu kan waktu gua manggil. Jangan lu manggil Mas Naso, Pak Naso lagi gitu. Enggak, Naso gua panggil itu. Naso gua mau Fro. Ya mau Fro. Nah, gue di interview itu sama Pak Ronald dan Bu Kristi. Oh gimana nih, gini nih. Kamu dari mana? Saya dari Bali Pak gitu. Kamu dari mana? Saya dari Bali. Apa modal kamu kesini? Saya terus terang Pak, uang tinggal 20.000 sama saya tekad saya bulat. Mohon pengertiannya Pak. Nggak, modal duit saya di kantong saya tinggal 20.000, cuma tekad saya bulat Pak gitu. Mohon pengertiannya. Saya butuh tekad kamu. Oke, kamu tes gitu. Tes gua sama Pamen. Bikin waktu itu gua disuruh bikin kayak salah satu mau buat produk displaynya salah satu rokok gitu ibaratnya. Terserah mau jadi bisa apa. Bisa disebut totem lah ya. Lu belum ngerti ya? Totem. Belum ngerti gua. Itu belum bukan totem sih, lebih kayak table branding. Gua bikinnya kayak table branding. Gue disuruh bikin table branding. Nah, gue bikin lah tuh ala keadaannya gua bikin apaan? Gua kan ini dunia baru buat gua bikin ginian kan. Gua bingung kan. Dan gue buat lah saya kena gua, saya ingat gua bikin apa. Oh,
Gue bikin, gue tempelin. Masih banyak proyekan FDU gitu ya di kantor dulu ya? Dulu awal masih banyak nih, oke, awalnya nih ya. Terus? Gue disuruh buat table branding tuh, buat tesnya. Fahmi disuruh ngetes di komputer lantai 2 di kantor lama. Tes set, gue bikin aja, oke, render gue kasih. Oke, nanti habis interview saya kasih keputusannya gitu. Nah, akhirnya dari situ gue pulang lagi ke Bali. Balik dulu ke Bali, ngapain kan kelamaan akhirnya. Pada nunggu ya. Iya, sebulan kayak gue baru telepon apa berapa, selama sebulan itu gue kerja, gue udah dapat proyek sama pokoknya sebulan kayak belum ada kabar. Freelance. Ya, proyek gue udah mulai jalan itu di Bali. Gue udah mulai ngerjain toko-toko sendiri di mall-mall. Sayang banget ya, link lu gitu. Jadi Ya, link lu. ya gue mesti pilihan sih kalau masih di Bali, gue udah tahu kenyataannya bahwa hidup gue bakal aman, ya itu jalan seperti itu. Tapi kalau gue melangkah cabut ke Jakarta, gue bakal sengsara, gue tahu banget. Cuma gue bakal nemuin banyak hal baru, ilmu baru, gue kayak ini jalannya juga lu dapat jodohnya di sini. Nah, alhamdulillah sih itu, alhamdulillah itu juga gue syukuri juga tuh. Nah, akhirnya pun jodoh lu nggak berharap lu dapat lu gitu. Jodoh gue berharapnya Adam Jordan, dalamnya Adam Jordanson, nggak itu nggak gurih banget gitu aja. Nah itulah. Akhirnya gue cabut lagi ke Bali kan kerjaan proyek nih. Waktu itu gue sekitar megang tiga tenan ya dalam satu mall gitu ya. Gue bikin bikin store-nya. Mallnya belum masih probation ya? Gue belum kerja di sini. Gue balik ke Bali kan gue udah megang proyek sendiri. Gue jalanin 3 mall, gue bikin store tuh kayak itu. Berjalan-jalan. Gue ditelepon. Itu proyek lu sendiri apa sama babe lu? Proyek gue sendiri. Gue nggak pernah kerja sama babe gue, kagak. Gue selalu sendiri. Nah, proyek gue masih oke nih. Gue mau cabut, gue pasrahin ke Pipit. Ya. Gue suruh nih maintenance nih kalian potensial nih, kedepannya bakal gampang nih. Pipit masih kuliah? Pipit masih kuliah, cuma dia nyambi kerja juga. Ada semua kenal gue kenalin ke dia, gue suruh maintenance nih. Ini bakal jalan terus kok proyeknya, entah kayak gimana ya tergantung lu lah. Berarti lu selangkah lebih maju daripada Pipit ya? Iya, maju mulu begini gue, jalan gue kanan kayak di YouTube tuh orang suruh baris nggak bisa ya. Nah itulah pokoknya gue cabut ke Jakarta gue. Mulai dipanggil gue cabut Jakarta. Di sini gue bingung dong, anjing. Gue mesti punya konser, akhirnya gue numpang. Penyelamat gue tuh si Tem juga nih, si Badong. Teman kita juga tuh si Badong. Gue numpang makan di awal di rumahnya dia tuh. Kalau nggak gitu gue cabut ke tempat gue bukan di Pamulang, bukan Bintaro, Petukangan. Kalau nggak gitu gue cabut ke tempat si Budi, temen gue. Di Durian Sawit. Budi kan memang kalau Budi kan memang orang Jakarta, cuma kalau di Bali. Nah dia waktu itu habis lepas kuliah dia balik lagi ke Jakarta buat kerja di sini segala macam. Buatin abangnya waktu saat itu. Oh ya, Budi sekarang di mana ya? Budi masih di sekarang masih di Jakarta Timur sekarang, di mana masih bareng abangnya di. Enggak dia udah bikin workshop sendiri. Langsung aja kalau mau follow punya dia tuh ya, Zona Intercon. Itu perusahaan dia ya? Ya dia bikin itu follow. Zona Intercon di Instagram itu. Bisa dicek apa aja itunya. Nah dia kalau gua lagi suntuk, gua cabut tempatnya Budi. Cuma kalau buat awal-awal gua numpangnya tempatnya Badong, soalnya tempatnya Badong yang paling deket ke sini, ke Benjeruk, rumah dia Petukangan. Gua numpang tuh tempatnya Badong tuh. Nah itu gua diangkat sama anak sama ibunya gua. Mengangkat anak sendiri anjing. Badong itu anak kita Nas, teman gua. Ya, jadi lingkungannya dia, lingkungan gua anak kita Nas. Ya satu circle lah, dari satu circle. Ya terus. Nah itu akhirnya gua numpang tempatnya Badong. Gua berangkat ke kantornya waktu itu masih dianterin Badong karena gue belum bawa kendaraan gue yang dari Bali. Gue pikirnya gampang nanti naik apa. Belum kirim. Nah awalnya gue dianterin ke Badong. Dianterin Badong kalau kerja ke sini. Gue lama kan nggak enak kan gimana. Tapi gue tidur di kantor karena juga proyek itu kan gue masih awam. Jadinya digerojok terus nih sama si bos waktu itu. Sampai sekarang sih masih nggak bisa masih digerojok. Tapi waktu itu lagi belum bisa sih satu-satunya jalan biar bisa lu terbiasa mendesain ya hal yang baru gimana ya digerojok dulu kan harus dulu digerojok dulu. Ini berasa sih sekarang emang. kita semua dapat perubahannya pasti. Ya oke lah itulah pokoknya cara biar awalnya lu nggak terbiasa akhirnya apa gua pengen nangis namanya gua awal pengen digebuk mulu namanya kerja sehari revisi 4 kali kirim revisi gua waduh namanya manusia ya. Setebel-tebelnya Iman, anjing gini banget cari duit di Jakarta.
Pak Mbokku, aku pulang. Itu ibaratnya kalau bokap gue lihat penderitaan gue di sini, disuruh pulang gue. Papi ya. Wah, papi mami nggak bakal rela anaknya tersiksa di Le, pulang ke Bali, mulung. Balik lagi tuh habit. Mulung aja. Bukan bergabung ke perusahaan, aku buatin perusahaan. Pulang, mulung. Anjing disuruh mulung. Back to habit. Uli jadi pemeli. Pemeli di slow. Nah, itu dia gue wah tuh anjir itu awal sebulan 2 bulan. Waduh. 2 bulan akhirnya gue tidur di kantor itu karena gue baru tidur jam 4 pagi mau pulang jam 4 pagi anjing. Udah tidurnya gue tidur di pinggir railingnya dulu. Di railing kantornya dulu di kantor dulu. Gue kasih tikar anjing kayak gembel tapi kena AC. Gue tidur meringkuk tuh. Akhirnya saat gue sempat nginep di tempatnya Fahmen sekali tuh. Yang di Gandaria. Di Gandaria awal masih Gancit dulu. Akhirnya gue mampir kosannya banyak peraturan anjing. Harus tidur gini kaki begini. Ribut lu bangsat. Dulu gue tidur kantornya gue sama Marcel itu. Kaki harus lurus ya. Iya, lurus. Telunjuk harus berapa senti dari pinggir kasir. Enggak sampai segitunya sih. Cuma enggak di kantor aja deh. Makasih ya. Gue tidur di kantor aja. Tidur di kantor aja sama Marcel. Sebelum pada akhirnya gua tidur di kantor gua Marcel sama Pak Jeki. Pak Juki driver kantor yang lama si anjing sama si itu si rambut sepuhan aja. Siapa? Si Pak Juki rambut. Pak Juki. Si rambut merah sepuhan itu anjing. Kayak anak ayam tuh anjing kalau depan SD rambutnya kalau udah menguning gitu anjing. Sebelum pada akhirnya lu disindir Pak Ronald, disuruh buatnya dicengin Pak Ronald, disuruh buat KTP sini ya. Iya, gua udah kayak kang kebun sini lu. Nanti gua ceritain tuh. Bisa pendek. Akhirnya gua tidur di pinggir railing tuh anjing gua. Pakai itu doang, belum nurunin kasur dulu. Dulu awal masih pakai tikar di kantor lama tuh anjing gua. Tikar yang buat kayak tikar kenduri tuh enggak tikar plastik itu. Kayak bekas sifon apa ada kayak si Yongkin yang punya itu. Gua gelar anjing Kalau papi tahu. Kalau bapak tahu, kalau papi Princess J. Smith sama Mami Pandu Winata tahu, aku bisa ditarik ke Fukuzet anjing. Naik ke Fukuzet naik pesawat Harrier. Naik pesawat Harrier ke Fukuzet. Nah itu dia, ini aku laluin dah 2 bulan, 3 bulan oke. Cuma tapi gue seneng, maksudnya kalau gue nyerah sekarang apaan sih ini? Jalan masa gue nyerah sih? Ini ibaratnya kayak gue ngerasa itu kayak kuliah lagi. Bro, ya. Anjing gue kayak kuliah lagi, ilmu baru kan. Oke gue jalan aja dah. Gue belum pernah dapat beginian di Bali. Mungkin saatnya gue belajar. Nanti kalau ibarat pun gue nggak bisa lama di sini, gue udah bisa belajar dan bisa gue kembangkan di Bali, gitu kan. Gue tahan. Itu maaf sorry, itu di masa itu juga event IO dan vendor udah banyak belum di Bali sendiri? Udah ada sih, cuma masih banyak, kebanyakan masih dari dari luar kota waktu itu. Biasanya ngambil dari Surabaya, Jakarta juga ya? Jakarta atau Surabaya yang berdekat. Soalnya kalau buat di area Bali sendiri waktu itu si skupnya kecil ya? IO di pusat di Jakarta kalau buat langsung nyerahin kerjaan ke orang lokal area gitu. Kualitas. Berantakan coy, yang pernah gue alami seringnya berantakan. Makanya mereka belum percaya pada saat itu. Mendingan mereka hire bawa langsung dari Jakarta. Mungkin kalau buat manpower dikit-dikit bisa lah dari lokal sedikit-sedikit lah, tapi bukan hal yang vital. Tapi kalau langsung kayak produksi konstruksi segala macam belum berani. Dan sewa-sewa alat pun biasanya belum lengkap waktu itu, dan biasanya nyewanya langsung dari Surabaya. Biasanya barang-barangnya juga paling dekat dari Surabaya. Ya kayak lighting, LED segala macam. Nah itu akhirnya gue jalanin aja tuh antar insya Allah menjadi berkah gitu. Bikin gue positif tinggi, insya Allah berkah lah gitu. Kalau nggak sekarang buat ntar gitu yang gue jalanin udah. Toh di sini juga gue dibayar gitu ibaratnya. Sakit yang dibayar ibaratnya aja, pusing yang dibayar di sini. Kalau nggak dibayar gue nggak mau. Ya gue pusing dibayar tetap di sini ibaratnya. Ayo tetap gue kerjakan. Akhirnya ketemu enaknya tuh ya? Akhirnya bukan enak, kagak enaknya juga. Ketemu kebalnya, nggak ada enak sih kagak kebal tuh nggak. Lu saking seringnya dipukulin, sampai saya kebas itu ibaratnya lu selalu buat kayak tarung derajat, dipukulin. Cara satunya biar lu nggak rasa sakit lagi saat dipukul ya biar dipukul terus. Udah kebal jadi pukulinnya udah kebal nggak kerasa. No hard feeling jadinya. Nah itu. Akhirnya gue punya setahun gue jalanin, 2 tahun gue jalanin oke, sampai gue di review dulu sempat katanya gue mau di kick ass.
apa kemampuan gue tidak Di luar batas. bukan Terlalu jago. bukan kemampuan gue tidak naik performa kamu nul pudul anjing gitu stagnan gitu-gitu aja perkembangannya lambat gitu kan ibaratnya. Cuma si Mamen ngomong itu apa gimana lah waktu itu Bantuan si A juga. ya itu yang penting anaknya rajin ya apalagi yang gue punya Iya. ibarat gambar jelek ibarat duit kagak punya tekad doang ada tekad doang kalau disuruh pergi ya gue nggak ngamuk gitu tekad doang ibaratnya gue nggak mau pergi kalau diusir gue mau cabut ibaratnya gue sih nggak mau cabut gue sih nggak tahu diri aja kalau diusir baru gue cabut selama gue nggak diusir nggak cabut gue kuat-kuatan aja sekarang si bos atau gue yang kuat kalau gue sih masih kuat sama saya nih disuruh pergi nggak ogah gue nah gue makan di sini kalau disuruh pergi ya kalau gue pergi ya ogah kalau disuruh pergi ya udah kalau gue kesadaran pergi Kalau disuruh pergi ya oke, tapi ya kok jangan dulu. Sementara ini kalau kita selama mungkin masih berjodoh di ini ya mungkin Jangan dulu jangan dulu suruh pergi. Please. Nah oke, semacam itu ya itulah apa namanya, gua jalani sampai 3 tahun 2 tahun meningkat lagi 3 tahun 4 tahun sampai sekarang nggak kerasa. Ini tuh udah mau tahun ke-7. Sampai lu gendut di sini ya? Dari gua berat gua masih sekitar 70 60 something sampai berat gua terakhir tuh 95 96 anjir. Oh ya 4 tahun 7 tahun ya wajar juga gua nggak pernah olahraga juga, masih jadi bapak-bapak juga. Cek bapak-bapak dijadikan bapak Google. Bapak-bapak kau jadikan alasan bapak-bapak Google aja orang tua nyedot puting ya. Jadi yang belum tahu bapak-bapak cari di Google bapak Google, bapak-bapak berkumis, bapak langsung dicari sendiri. bakal tahu dah. Bapak naik sepeda pernah. Ada lagi tuh. Itu karir gua sih di sini. Ya gua sini aja di dunia, tahu dunia. Nggak cuma interior doang ya, sekarang gua tahu dunia malam, dunia siang anjing. Dunia dalam berita anjing liputan 6. Nah gue tahu dunia apa namanya exhibition, tahu dunia entertainer, stage design gimana, ini booth design kayak apa, brand apa namanya, brand sahabat experience lu ya. menambah sini, menambah pengetahuan, nambah relasi, nambah link juga. Ya alhamdulillah gue syukuri apa-apanya, gimana gak apa-apanya ini dunia ini membesarkan gue. So bijak. Ya itu kalau karir dari gue panjang sih, kalau sekelumit cerita karir awal gue dari gimana terus sampai seperti ini kayak gimana. Nah kalau udah 50 tahun ya? Mau jadi 50 tahun, tua gue. Lu lahir tahun 72, tua lu anjing. Nah, kalau lu sendiri gimana ceritanya? Gua terlalu pendek cerita gua. Enggak lumayan lah. Ya enggak, tuh gimana maksudnya di dunia desain itu kan sempat yang gua dengar lu sempat berkarir di Singapura juga waktu itu. Ya, tapi bentar banget tuh. Nah, kita ceritain dari awal aja. Dari awal kan banyak teman-teman yang enggak tahu kan gimana ceritanya. Iya. Enggak berkarir sih sebenarnya. Ya berkarir lah. Enggak terhitung sebenarnya. Ya tapi maksudnya singkat banget gitu. Tapi udah pernah mencoba ya, lah di sana. Lumayan lah pengalamannya. Pengalaman udah pernah mencoba. Dia awalnya tuh awalnya dulu gua dapat kerja tuh dari Famen juga nih awalnya. Di Tebet IO juga. Sebenarnya sih bukan buat gua awalnya, itu buat Famen kan udah kerja di sini. Kerja di sini. Nah terus wes ini teman-teman kita bukan kedatangan bintang tamu nih, next narasumber. Oke. Nah nanti. Oke. Nah terus gimana mas awalnya? Tuh gue di sini IO juga tuh tawarin Famen di Tebet. IO Tebet. Ya lumayan salary kecil sih gue bisa dibilang. Pas-pasan. Tapi buat awal lah ya. Ikhtiar, tapi gue syukurin lah. Makasih Famen. Ya. Makasih ya. Habis dari situ gue lumayan dapat pengalaman masalah event segala macem. Tapi bedanya sama di sini, di situ gue sama sekali nggak dikasih peluang untuk berkenalan dan dalam lingkup circle orang-orang event di luar. Link. Jadi gue main layar doang. Ibaratnya kalau kayak itu ketemu klien sih. Kayak apa namanya? Kayak mangga belum matang ya disekep lu ya. Iya, anjir. Dikarbit anjing. Habis itu dipakai. Ini dikarbit dia tadi lu gede. Habis itu dipakai. Terus gimana? Ya, gue cuma ngedesain doang, desain balik layar udah. Tapi di situ gue juga kayak
tapi sih gue terimanya dulu karena awal kerja. Ya terima lah, mau apa lu kerja, mau iya. terima meronta. Maksud gue bisa dapat job desk yang banyak dengan gaji yang nggak seberapa gitu. Tapi gue syukur itu gue bisa mendesain 3D juga. Gue juga yang ngedrafter, nambal ban kerja, nambal ban juga, nyopirin juga, joki OMTN, juga sedot kakus, ya. Semuanya lu ya. Lengkap gue. Lengkap ya. Jadi pegawainya di kantor itu gue doang. Pemimpinnya lu doang juga ya, perusahaan mimpi. Ternyata bangun lu sedang mimpi. Setelah sedang bermimpi ternyata saya masih nganggur aja perusahaan mimpi lu emang. Intinya sebenarnya masih ngenggi. Ya oke, terus gimana? Tadi sampai lu ya gua ya enggak gua sebut lah ya. Enggak usah sebut lah itu. Ya, IO dari Quantum gua bertahan. Enggak usah debut tapi lu bilang Quantum. Itu gimana sih? Sorry. Itu deh. Enggak usah debut tapi sebut. Berani maju ke sini. Cool kamu ya. Bangsat. Bangsat. Terus ditanya. Terus Gua cuma 3 hitungan. Wah, gua kuat-kuatnya cuma 6 bulan doang. 6 bulan doang. Namanya awal ya gitu ya. Ya, tapi sebelum itu lu udah pernah bekerja belum? Maaf nih, tapi emang gua tuh karena di awal itu komitmen si bosnya berapa ada ini ada fasilitas ini. Oh, ada deal-dealan sebelumnya ya. Bonus ini itu segala macam ternyata nggak direalisasikan. Ini kayaknya bagi gua ini nggak konsisten gua bilang. Sepertinya kamu curhat. Sepertinya kamu curhat tentang kepedihan masa lalu kamu. Oke, lanjut. Curhat. Lanjut. Oke, terus gimana? Di situ wah, udah tuh gua cabut nih gua, tapi soalnya gua resign, gua tinggal. Oh, langsung kabur gitu aja. Kabur ya, mungkin saking keselnya. Akhirnya gue telepon lagi. Ditelepon apa? Balikin barang kantor yang lanjut punya kur balikin enggak? Sebenarnya gue maling. Ya, astagfirullahaladzim. Sabar. Karong lagi. Bandit basah. Gini ternyata masih dibutuhkan. Ternyata kamu bandit basah. Bandit lendir. Ya, sabar. Nah, terus gue masih ternyata masih dibutuhkan. Telepon lagi. Ya udah. Itu ternyata ada nego salary gaji. Tapi bonus tetap belum bisa dijanjikan. Ya udahlah, karena ada kenaikan salary gua masuk lagi balik lagi kantor lama. Tetap nggak nyampe setahun, gua 8 bulan paling lama. Cabut lagi. Ya, gua sambil ngeplay main gitu, ngeplay musik gitu, play gitu. Apa itu? Ngeplay kerjaan aja. Oh, belakang gua bilang ngeplay banget nih coy, kan ada play banget nih sambil ngeplay, gua ngeplay banget sambil mainin musik, ngeplay banget itu. Oke, terus bukan ngeplay. Nah, terus gua ngeplay jadi dia. Gua ngefly. Ayo, ngefly lem. Terus gimana? Gua ngeplay ke gua ingin terbang macam-macam. Anjing. Belum ngomong. Ngeplay jadi vokalis beja gua. Jadi vokalis beja. Vokalis fly. Apa sih si anjing? Lu apa yang pengen lu utarakan? Yang lu tuh pengen apa sih yang pengen lu utarakan sama gua? Oke, terus. Akhirnya dapat tuh panggilan Sunter pertama tuh. Sunter nih, udah. Sunter. Ya, belum Singapura nih. Belum. Sunter dulu. Yang di Sunter itu bukan perusahaan desain, justru itu perusahaan tambang. Perusahaan alat fitness. Oh, alat fitness. Iya, alat fitness. Dan itu dia induknya Levi's. Jadi satu induk tuh Levi's tuh yang punya Levi's lisensi Indonesia tuh yang punya, sama dia punya Fitness juga. Oke, terus kerja situ. Dia pengen punya in-house-nya desain. Oh, dia punya satu gua. Oke. Akhirnya dapat divisi baru, gua langsung desain di situ. Jadi divisi baru, desain in-house-nya. Di situ cukup lah gua ngekos di sana, lumayan lah salary ngepas, tapi nggak ada bonus sih. Tapi lumayan lah ya. Lumayan. Buat ukuran single lumayan. Terus situ gua nggak puas lagi, maksudnya gua sambil ngeplay lagi. Gua nggak puas lagi ambil coli, nggak puas lagi. Padahal udah pakai Indomie 5 kali sehari. Anjing, coli pakai Indomie. Oke, terus. Nah, di situ nggak puas. Gua lagi kerja kayak gitu, tiba-tiba saudara dari bini gua itu ngajakin gua kerja bareng. Maksudnya dia punya perusahaan, dia ngajakin gua. Ya udah. Saudara bini lo kerja bareng. Dari gua lalu bareng gua aja deh. Saudara apa ternyata tukang kebun. Lo diajak jadi pembantu. Ternyata saudara lu tukang kebun. Tukang setrika. Lo diajak dia tukang rendam bajunya. Oke, terus. Gua diajak tuh sama dia. Konsultan desain juga, arsitektur. Arsitek apa artisek? Artisek bro, artisek sebenarnya. Dia bukan arsitek tapi artisek. Cinta.
Ya gue diajak bareng dia, gue dari interior situ. Gue berharap gue cuma ngedesain doang. Ternyata Tapi tidak apa-apa. Saya lebih ke lapangan juga, supervisi lapangan bola. macam. Lapangan apa nih yang jelas nih? Lapangan bola? Lapangan bola. Enggak dong. Wasit dulu. Anjing. Cek ngawas lapangan, desain juga. Saya cek site lah ya. Ya, cek site. Supervisi. Nah, di situ lagi enak kerja lagi. Ada tawaran lagi dari saudaranya juga. Saudaranya istri gue juga bilang, lo ini dong, gue pernah saudara bini gue tuh nggak kerja di Singapura. Ini ada kantor gue dulu di Singapura, butuh desainer interior nih. Itu kantor apa tuh? Lo apply deh, cobain. Kantor apa? Lumayan salary-nya. Kantor apa tuh? Kantor jual beli bayi ya? Nah, itu dia. Oh, ternyata itu kantor jual beli bayi. Perdagangan wanita. Oke, terus human trafficking. Terus gimana? Ya, akhirnya ada tuh. Gua tuh deg-degan juga, maksud gua anjir nih Singapura. bahasa Inggris gua juga masih berantakan, belum bisa apa-apa gua bilang. Tapi ya bodo amat sih. Menghitungkan aku susah. Menghitungkan aku susah. Sepertinya teman-teman malu bermain denganku. Menghitungkan aku susah, bibir lu swing. Bercanda. Gue cobain lah adu nasib ke Singapura dengan modal bahasa Inggris seadanya, sambil belajar apa yang gue nggak tahu pronunciation segala macam, gampang lah. Gue tinggal lihat Google Translate segala macam, vocabulary yang gue nggak tahu gue cari, lama-lama jadi bisa pelan-pelan. Oke, terus Di interview perusahaan pertama tuh masih belah-belah bahasa Inggris gue. Dia gue udah kerja lah di tapi situ. bisa buat komunikasi bisa lah ya. Nah, lumayan bisa lah. Ya untungnya juga ada orang pegawainya situ Cina Melayu. Oh, ada Melayu. Cina Malaysia. Masih mau pakai Melayu ya? Masih mau Lo pakai hantam Melayu bisa ya? Hantam Melayu campur bahasa Inggris sih. Kayak gimana sih kalau bahasa Melayu? Kalau bahasa Melayu coba contohkan kau gimana sih kalau bahasa Melayu? Ya, nak mana? Siapa? Gitu. Mana siapa? Iya. Tak jumpa. Kali jumpa, duitnya di mana? Anjing. Gimana sih? Duit gue. Oh, duit gue. Enggak kalau ke bahasa Melayu. Ya itu, aku pengen ayo kita jalan-jalan lah gimana? Pak pusing-pusing sekejap. Panadol. Lu kamu pusing-pusing jalan-jalan. Kalau kasih kau pusing Panadol saja biar tak pusing gitu. Oh, Panadol merah. Panadol merah ya. Nak pusing-pusing sekejap. Nah, itu jalan-jalan sebentar. Malaysia istilahnya. Melayu-layu ya. Melayu. Nah, pelan-pelan. Nah, di situ kok nggak konsisten juga sama deal-dealan di awal, gaji pengen segini tapi lumayan sih, cuman nggak sesuai aja dari deal-dealannya. Dari awal dari sekian ribu dolar tapi dapatnya berapa gitu ya? Berapa? Akhirnya gue sambil ngeplay lagi nih. Ngeplay lagi, akhirnya dapat kerjaan lagi nih. Di sana juga. Oh, tapi bidangnya sama masih? Gue nggak masalah kalau masalah gaji doang tapi dia mau ngurus permit gue. Oke, izin tinggal tuh ya. Masalahnya iya. Izin tinggal segala macam. Permit sama visa. Gue nggak diurusin sama bos yang ini. Oh, jadi kan lontang-lantung jadinya. Terus bagian gembel. Iya dong. Anjir gue sampah. Oke, terus. Gue nggak aman gini. Iya. Kok nggak diurus permitnya gue nggak aman gini. Nanti gue kegaruk nih gitu anjir. Akhirnya ya udah cari bos yang gue interview nih, dipanggil nih yang perusahaan kedua, interior juga. Katanya bakal ngurusin. Nah, ini bakal mengurusin nih. Oke. Cukup gue udah peningkatan bahasa Inggris gue udah oke lah, lumayan waktu itu gue udah bisa interview. Gaji juga udah naik lah ya. Gaji sama dengan ya. Tapi dia mau ngurus permit gue. Malah di bawah sih gajinya, cuman nggak apa-apa. Mau ngurus permit gue. Oke. Nanti kan sambil bisa cari job-job yang lain ya tantangannya. Nah, di situ permasalahannya ini tuh perusahaan minum. banyak salesnya. Gacor lu kayak mulai kering tuh coy. Bau banget, Bang. Mulut lu bau asik mulut lu enggak asik banget ngomong dari tadi bangsat. Mulut lu bau banget. Nah, oke. Terus karena sales dia kebanyakan di situ perusahaannya namanya perusahaan Nippon Paint, tapi dia punya in-house-nya namanya Second Face Design. Nippon Paint Cat itu. Iya. Avian itu ya. Oke. Dia punya in-house design namanya Second Face. Nah, si itu udah kebanyakan ngurus permit buat salesnya. 30 orang sih. Udah banyak banget ya. Jadi pas mau ngurusin buat gua udah pulang dulu bukan baru. Ntar bakal dikabarin kita deh. Kuotanya udah habis ternyata mau ngurusin. Nah, gua udah 2 bulan dulu kerja kan, 3 bulan probation. Kayaknya kita istirahat dulu lagi nih. Iya, gua pulang dulu pas habis itu kan dipanggil lagi anjir. Kayaknya kita istirahat dulu lagi azan nih kayaknya. Oke, iya benar. Nanti kita sama lagi bentar lagi aja. Iya, siap. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita setelah azan dulu ya. Iya. Break azan dulu.
Ibaratnya matiin azan. Sebenarnya azan nyuruh sholat bukan nyuruh berhenti. Kita aja geblok. Kita malah nggak sholat, malah berhenti dulu. So apa namanya? Sholat, makan, apa istilahnya tuh? Mandi, makan, sholat ya. Kalau kali di dunia event tuh, Oh, ya. sholat, makan, istirahat ya. So apa nggak tahu apa namanya terakhir lah. Ya. Next. Oke, tadi kita nyampe, lu tadi nyampe permit di perusahaan kedua lu yang bakal diurusin katanya. Iya. Nah itu tuh udah kerja 2 bulan tuh gua, lumayan. Kerja 2 bulan udah dikasih gaji. Nah 2 bulan pertama itu pas jadwalnya di bulan puasa akhir, mau jadwal liburnya mau lebaran tuh, gue izin karena di sana nggak ada lebaran, libur lebaran. Ya gue izin lebaran tuh pulang kampung. Pas pulang kampung dia juga ngomong. Pekanbaru nih. Juga ngomong izin Pekanbaru balik. Pekanbaru. Oke. Ya sekalian gue izin, gue bilang. Lu Pekanbaru berarti sama dong sama itu. Satu kampung kali, jangan-jangan kau sama penyanyi 420 vokalisnya. Iya, si Ari Lesmana. Oh, kau kenal itu? Kenal sama si Ari Lesmana. Apa kau sosok kenal kan? Biar kau kelihatan aja punya teman-teman artis anjing ini. Teman sekolah aing. Mas Ari mau punya teman seperti ini? Saya sih kapok, saya sih malu. Dia sih tidak bangga. Anjir. Oh, jadi satu komunitas kok, satu ya, kenal waktu satu sekolah. Oh. Satu angkatan. Temenan lah. Oke. Ari, Denny, si Ari Lesmana itulah. Ya, oke. Udah next. Ya. Balik lagi ke Pekanbaru. Ngemis kau di sana. Ya itu dia, gua pulang dulu izin makan tanah kalau dia. Garuk-garuk. Oke, sampai sini di Pekanbaru gimana kau? Ya wali pulang kampung, gua sekalian ngomong ke si bos, gua bilang minta tolong diurusin permit saya biar jelas, jadi saya balik ke Singapura juga enak, udah aman ya. Ternyata dia juga ngabarinnya, kamu ini deh tahan dulu deh, nanti saya kabarin lagi, soalnya permit sekarang tahun ini udah habis buat sales kata dia. Salesnya dia alhasil udah 30 orang ya nggak dipanggil lagi, gua nggak berangkat lagi lo ke sana. Nah selagi nunggu itu gua sebulan kosong nganggur tuh gua akhirnya gua ya mau nggak mau gua habis itu nikah dulu kali ya. Gua nikah, gua set job nyari kerjaan sendiri, gua ngerintis dari berarti udah di Singapura udah lepas nih, udah lepas. Gua udah buat perusahaan sendiri, perusahaan kecil lah. Gue pengen nanya, waktu yang lu di Singapura ini enak gak sih? Maksudnya jadi pekerja di sana, citizen di sana, penduduk di sana tuh gimana? Enak gak sih? Suka dukanya gimana? Sebenarnya sih kalau lu sebenarnya mau ditaruh di mana juga, mau di negara paling enak sekalipun, kalau ini lo nggak, alhamdulillah sih itu gua cukup jadi bisa dinikmati. Jadi nggak cuma apa namanya, tapi pas-pasan kalau mau aman lu harus ada save money lu buat dibawa ke Indonesia. Nah itu bakal banyak tuh tabungannya ya. Tapi buat lumayan cukup banyak. Pas gua bawa ke Indonesia tuh dirupain lumayan gede. Glam rock hidup lu di sini. Buat sementara langsung kering lagi. Habis itu 0 rupiah. Nah tapi itu sebelum gua dapat panggil dari si AA, gua buat perusahaan kecil-kecilan. Perusahaan game online. Judi bola kalau. Apa terus? Konsultan desain. Jasa konsultan desain. Konsultan Jorgi. Planner and builder. Konsultan Jorgi. Oke, terus di situ desain interior. Sempat tahan berapa lama tuh? Lo buka itu sendiri. Paling kuat gua cuma setahun tuh. Bolong proyeknya lumayan lama kan. Udah pas bolongnya lama nih. Gultik perusahaan lo. Iya, gulung tikar, kayak bankrupt, kayak kamu ngemis lagi. Jadi sempat tutup tuh ya? Enggak, gue bilang tutup sih. Gue yang namanya orang udah bawa ini sendiri pasti ada bolongnya kan. Cuma gue yang namanya udah nikah pasti buat nggak bisa bolong lama tuh nggak bisa dibiarin. Gue udah punya istri, tanggungan gue udah banyak. Tanggungan anak belum. Ngadu lagi ke si AA, ke si Boti. Apa men? Akhirnya lo memutuskan lagi untuk bekerja di korporat lagi. Ya. Alhamdulillah ada panggilan interview, gue cobain. Alhamdulillah dipanggil sama bosku, dan akhirnya para kera berkumpul. Komunitas kera berkumpul lagi. Kita nih kera-keranya Pak Ronald ini berarti. Kira-kira Om Ron. Ini kita nih kera-keranya Pak Ronald nih, para kera-kera berkumpul. Pemimpin kera itu siapa namanya? Pamen, pemimpin kera. Ketua Anoman. Terus pemimpin kera satu lagi pemimpin kera yang mut-mutan ya. Mister Dika. Kera doang. Gua sebagai kera 3. Kera mabok aja. Gua kera junior anjing. Iya, lu kera itu berarti lu kera sakti. Kera blow on.
Udah monyet blow on lagi sih. anjing. Oke. Nah, alhamdulillah gua Akhirnya kita bergabung. Gua udah sebenarnya udah ngapain lagi sih gua balik ke dunia event gini-gini Lu udah tahu lagi. soalnya udah tahu rasanya iya. ya. Itu tuh pas digenjot Awal ya. ya udah pasti digenjot mulu gua nih tiap hari ya Lu udah tahu ini ya bakal flow-nya seperti apa ya? Iya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya udahlah mau gimana gua udah ada tanggungan. Ya alhamdulillah sih udah kebal juga udah biasa. Dinikmatin aja. Makasih ya Om Rons. Ayo lah agak sini dong kalau ngomong. Ya, Balik balik kayak mungkin lu kayak itu, kayak kalau lagi bikin kayak ini ya, sebenarnya kayak basisnya itu. Sebenarnya band Naf anjing yang gimbal itu anjing. Siapa tuh anjing namanya? Enggak tahu deh apa ya. Ya gue tuh heran tuh band progresif netral progresif apa sih? Rock enggak sih? pop. Progresif pop. Progresif tapi, pop. Iya, tapi personelnya gimbal bro. Ya, namanya bebas hip hop zaman dulu. Mop. Mop. Namanya style mah bebas. Mau Iya, gua mah iya. sah-sah aja. Sah-sah aja lah ya. Sah-sah aja Iya. selama kalau buat style. Terus kenapa gue mirip sama dia ya? Ya enggak apa-apa, mirip kayak iya. waktu itu masih mirip kayak itu, kayak Random muka gue berubah-berubah. Iya, anjir. Oke, lanjut. Nah terus gue udah finishing gue di sini ketemu kera-kera lagi. Nah, ya kita berkumpul lah di sini teman-teman lama. Ya. Kita semua yang di anak-anak desain di sini ya di kantor kita ini sebelum pada bekerja memang udah pertemanan di luar, jadinya di kantor ya kita tinggal Cepat lah, melanjutkan nyambung adaptasi nyambungnya. cepat. Ya kita tetap menghormati, maksudnya skop masing-masing kayak Famen sebagai head manager kita, head design kita, manager Head sebagai- yang ke head. head yang ke head. You head me, I head you and me head-headan. You and me head-headan. Nah, ya kita tetap menghormati di jalur itu, hierarki tetap kita ada, kita hormati hierarki. Biar kita tahu apa kamu ini pemimpinnya, dia mesti di luar kita bercanda, Pantes. tapi di dalam waktu kerja kita tetap profesional, kita kerja. Dan Doski pantas sih gue hormatin. Dia Iya. pantas dia jadi head of designer. Ya secara apapun dia udah emang udah mumpuni. Mumpuni. Temannya kita yang satu itu, ya udah Doski juga jagoan nih desain. out of the box, di luar nalar. Kalau orang juga raw Pokoknya gitu. soal dulu kalau ingat event-event GAC. Lu ngomong apa sih? Di event-event GAC. Kalau ada yang tahu tuh dia tuh desainernya. Yang namanya pekerjaan. Oke, kita ngomongin yang lain. Nah, terus akhirnya mau nggak mau lu betah di sini dong. Yang kata lo yang akhirnya aku udah tahu gimana tempo kerjanya, akhirnya mau nggak mau lu kok betah, lu bisa betah, kenapa? Sebenarnya nggak betah soalnya berteman sama lu. Gua penyebabnya tidak betahan seseorang. Justru lingkungan aing yang buat aing betah di sini. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih kalau memang yang betah. Kalau memang bener sih kalau kerja bukannya munafik, ngapain gimana kalau kerja lu gaji lu ratusan juta cuma rekan lu sih nyikut-nyikut lu kan nggak enak, nggak ends kan. Iya, mau gaji lu berapa Bapak kalau lingkungan kerja lu nggak enak kan, males juga aja. Ya saban, ya saban hari yang lu banyak lu daripada anak istri lu yang sering lu temuin itu teman-teman di kantor lu. Iya. Ya kenapa lu nggak menciptakan lingkungan yang enak kalau tiap hari lu bakal ketemu? Iya, benar. Ya kita ciptakan lingkungan, kalau emang kerjanya sih berat ya kita ciptakan lingkungan kerja yang enak buat mengatasi hal yang berat. Asik. Cara antisipasinya. Nah ya gitu, kita bikin nyaman diri. Buat acara sendiri aja. Ya maksudnya kita bercanda, tetap ngobrol Yoi, gitu. ngobrol. Tapi sambil kerja, kalau kita nggak tahu kita tanya sama yang ibaratnya siapa nih, Famen gimana caranya ini. Ref nih gimana cara bikin gini. Oh ini gimana gini. Ini bagus kalau giniin. Alhamdulillah interaksi enak Nah, semuanya. kayak itu kayak monyet di mana iya. sih ada interaksi Oh, lah. iya. Ya, interaksi sini. Joget. Kasih joget dulu dong, pemirsa. Set. Jayus anjing. Tapi ini memang inilah salah satu keunikan anak-anak di sini, kita masing-masing punya karakter ya. Karak kayak nasi kering karak. Kalau orang anjing kerak, kalau orang Bali bilang sengau. Nasi sudah didiamkan. Sisa nasi didiamkan lalu dijemur, ditiriskan. Kerak-keraknya ya kita. The name is sengauksan. Aka nasi kering. Nasi kering. Buat ayam. Aka karak kalau di Jawa. Nah, itu dah. Yang saya bilang apa yang gua katakan tadi. Ya kalau memang kita sementara ini mesti di korporat apa gimana, intinya kan kita nggak mandek. Iya. Nah, selama kerja di sini maksudnya kita tetap pas lah di passion lah. passion juga ada, hobi kita juga jalan, maksudnya teman juga berteman jalan, nyari duit jalan, passion jalan ya. Alhamdulillah passion kita jalan. Hobi tetap jalankan. Kayaknya kita udah lama banget ya. Iya bro, nih kayak durasi kita udah 3 jam lebih ya. Kalau gue hitung-hitung udah Berapa sih tadi? 4 abad. Anjing, lebay anjing. Kayaknya kita Kita closing dulu. pokoknya jam juga
ini ibadah dulu nih. Oh iya bro, kita zuhur dulu nih. Belum zuhur dulu ya, kita zuhur juga sekalian. Tadi kan langsung lu jamak ya sampai isya ya udah. Jamak sampai subuh. Sekarang buat besok. Ya kita mau udahan dulu, kita aktivitas lagi. Kita mau ya. Cheers dulu. Cheers dulu. Cheers dulu. Ingat jaga kesehatan ya di musim yang lagi nggak tentu ini. Banyak minum air putih. Ya, siap. Ini sponsor dulu nih Naskling. Wis enggak juga ya. Makasih. Brand teman. Oke. Kita salam dulu. Salam Jimek. Jilatin Mikrofon.